Penyerahan berita acara alat peraga logo berikut visi misi paslon digelar KPU Kota Sukabumi, Bawaslu dan utusan tim pemenangan paslon di ruang rapat KPU Kota Sukabumi, Minggu 29 September 2024 kemarin. Koordinator Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat, Kadip Soparmas KPU Kota Sukabumi, Seni Soniasi mengatakan, serah terima berita acara desain logo alat peraga kampanye dari para pasangan calon kepada KPU sebagai kewajiban untuk disosialisasikan kepada masyarakat, mulai dari visi misi, foto paslon, nomor urut, serta program kerjanya. Hari ini ada serah terima untuk berita acara desain APK yang disampaikan dari pasangan calon kepada KPU, karena sebagaimana kita ketahui KPU punya kewajiban untuk mensosialisasikan APK melalui untuk kita pasang juga seperti itu. Sesuai dengan KPT 1363 ada memuat ada nama paslon dan nomor urut. Ya. Yang keduanya ada visi misi dan program kerja. Yang ketiganya ada pasangan calon berikut partai pengusung. Sementara itu, Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat HP2HM Bawaslu Kota Sukabumi, Aminuddin menyatakan desain logo dan foto visi misi paslon harus segera diserahkan kepada KPU pada H-5 sejak diumumkan oleh paslon dan jumlahnya telah tertuang dalam peraturan. Namun untuk mekanisme pemasangan pihaknya tidak mengetahuinya. Menyaksikan desain-desain yang diserahkan oleh semua tim pasangan calon, karena tim pasangan calon harus menyerahkan desain APK-nya itu dan harus dicetak oleh KPU semaksimal-maksimalnya H+5 dari sejak kampanye itu sejak pengundian nomor urut itu tuntas. Di hari ini hari terakhir. Dan terakhir harus segera. Harus sudah tuntas hari ini, makanya semua kan dihadirkan dan pencetakannya juga memang itu dilakukan oleh KPU. Berapa banyak sih, Kang? Berapa banyak? Katanya 10%. Nah, kalau banyaknya ini kan dituangkan di dalam PKPU. Nah, kalau untuk billboard ataupun videotron jumlahnya hanya 5, nggak banyak. Setiap partai? Setiap pasangan calon. Kota Sukabumi. Terus kalau untuk baliho jumlahnya juga 5. Jadi nggak banyak. Setiap pasangan calon itu hanya 5. Dari Kota Sukabumi, Muhammad Ujang Heriaman, Tim Liputan MGS TV melaporkan.